Lima ini sebenarnya kan udah tahu kalau ada yang ditabrak kan. Kenapa tidak mengatakan berhenti terlebih dahulu untuk melihat? Mereka kan bisa keluar. Sampaikan Bang Robert ini ya nggak masuk akal juga, turun kan nggak masuk akal. Jadi gini Bang. Ini patut untuk dikenakan pasal 340. Pak Kapolri ini tetap harus di cek and recheck dulu pernyataan-pernyataan ini. Jadi mereka kan tetap pasukan toh. Mereka akan tunduk. Wah ngomong ini, kamu ngomong ini aja. Kamu ngomong ini. Ini bukan untuk menyelamatkan kalian, enggak. Ini menyelamatkan bangsa Indonesia ini. Kencangkan sabuk pengaman Anda, karena kita akan masuk ke podcast Tikungan Tajam. Jumpa lagi kita di Tikungan Tajam. Untuk kali ini kita akan membahas terkait demo yang berujung meninggalnya, ada timbulnya korban, 9 korban meninggal dan luka-luka yang lainnya. Jadi sebelum kami akan membahas ini, kami akan menyampaikan terlebih dahulu bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas meninggalnya 9 korban, yang salah satunya bernama Afan Kurniawan yang semasa hidupnya tertindas, meninggalnya terlindas. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran untuk menghadapi ujian-ujian ini, cobaan-cobaan ini, dan kita semua mendapatkan satu pembelajaran yang sangat berharga sekali, sangat mahal sekali atas meninggalnya almarhum. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda. Kita tidak akan membahas tentang adanya siapa dalang, siapa dibalik kekacauan ini, ya kan? Jadi kita akan membahas sesuatu yang sangat krusial, yang mana jika ada ketidakadilan dalam penerapan hukum terhadap pelaku atas kematian dari saudara almarhum Afan Kurniawan, tidak nutup kemungkinan akan timbul gelombang-gelombang demonstrasi berikutnya. Ini kita bukan sebagai penghasut, tapi kita mempelajari karakteristik masyarakat kita. Masyarakat kita itu sangat mengharapkan rasa keadilan yang saat ini mungkin susah sekali untuk mereka dapatkan. Mereka menangkap satu momentum. Rasa keadilan bisa mereka rebut dengan apa saja, dengan cara anarkis atau dengan cara damai. Mereka nggak akan peduli masalah itu. Yang mereka pedulikan, mereka mendapatkan rasa keadilan dari pemerintah. Itu yang harus dipahami oleh pemangku kebijakan. Jadi kita membahas untuk yang ketujuh anggota BRIMOB ini informasi terbaru ya. Jadi sanksi etik ini ya. Kan sudah ada sidang etik ini ya kan? Jadi kita inisialkan aja antara driver yang Bribka yang driver dengan kompol, kan itu yang paling terdepan ini ya kan? Itu sudah ada sidang ini ya, sidang untuk sanksi etik berat ya. Ya, sanksi etik berat itu yang untuk kompol C sama Bribka yang driver ya kan? Lah terus berarti ada 5 lagi yang di belakang ini, ada 5 lagi. Sanksi apa ini? Sanksi menengah. Nah, tapi menunggu dulu hasil dari sidang ini, sidang yang sanksi berat ya. Baru nanti ini yang mau lah itu saya berharap sekali seperti itu. Tidak ada yang namanya semua dipukul rata ya. Jadi kalau kita melihat dari deskripsinya, gambaran di dalam mobil ini, ya kan? Sekarang penumpang yang tidak tahu apa-apa, apakah memang dia layak untuk diberikan hukuman, kan itu, ya kan? Walaupun dia BRIMOB, oke lah, BRIMOB ini BRIMOB yang membunuh katakan, tapi kan tidak semua BRIMOB ini orangnya. Kebetulan dia adalah anggota BRIMOB, tapi bukan seluruhnya BRIMOB, kan itu ya. Jadi kami di sini berharap sekali ya. Jadi tidak adanya satu kelatahan dalam penegakan hukum. Dan mati ini hanya sebagai pemuas, ya kan? Kalau semua mendapatkan sanksi, ya saya patut menduga ini hanya sebagai satu pemuasan agar masyarakat puas. Ya, mereka yang dianggap bersalah mereka harus dihukum, ya. Nah,
ini berarti sudah nggak ada rasa keadilan kan itu ya, walaupun sebenarnya ditujukan untuk memuaskan masyarakat, tapi kan nggak adil ini. Jadi sesuatu yang dibentuk dari ketidakadilan itu nanti tunggu kehancurannya. Bagi kami seperti itu, ya kan? Ya, jadi itu dulu. Terus yang perlu kita kritisi ini masyarakat ini, ya saya akan mengingatkan untuk pemerintah ya, Sekyu, Polri kan itu. Untuk nantinya setelah sanksi etik ini ya sudah berjalan, berarti ada sanksi pidana. Ya. Sanksi pidana itu sesuaikan dengan tindakan masing-masing pelaku. Jangan dipukul rata, apalagi nanti sanksi pidana terkesan ringan. Nah, itu sangat akan mencederai rasa keadilan, dan itu bisa jadikan satu alasan untuk masyarakat akan melawan lagi. Dan itu karena mereka selama ini merasa susah mendapatkan rasa keadilan, ya. Ini ada momentum, ya, momentum ini ternyata bisa mendorong pemerintah untuk memukul mundur pemerintah ini, yang akhirnya nonaktif anggota dewan. Ya, dari Presiden Prabowo menyampaikan harus dikaji kembali masalah tunjangan. Berarti kan pukulan mundur ini. Nah, itu bisa dijadikan satu referensi oleh masyarakat. Jika ada rasa ketidakadilan, pukul mundur dengan demo, pukul mundur dengan unjuk rasa. Ditambah bumbu-bumbu ada anarkis. Pasti pemerintah akan terpukul mundur. Lah ini bahaya kan itu. Jadi jangan sampai sanksi-sanksi pidana nanti dirasakan tidak adil. Satu, ya kan? Kalau saya mau bertanya dulu ini, ya kan? Kira-kira yang 5 orang yang duduk di belakang, apakah patut untuk dia dipidana? Coba kira-kira dari Bang Co ini. Oke. Menanggapi dari apa yang disampaikan Kang Uzi tadi, ini bagus sekali ya. Sampai dengan saat ini penerapan dari pihak kepolisian masih menunggu sidang kode etik yang terberat terlebih dahulu. Kemudian nanti akan ada sidang etik menengah yang dikenakan kepada 5 orang yang berada di dalam mobil tersebut. Jadi gini, kalau kita bicara soal etik, saya sudah setuju dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian saat ini. Tentunya dari Kadif Propam sendiri sudah melaksanakan sesuai dengan aturan yang menurut saya ini sudah pas. Jadi ada perbedaan sanksi etik yang diterima kepada anggota Brimob ini yang berada di dalam mobil tersebut yang pada saat itu melindas saudara Afan-nya. Namun terkait dengan pidana, menurut saya kenapa saya bilang ya, ini saya tarik kembali ya. Kenapa saya bilang bahwa ketujuh-tujuhnya itu harus terkena sanksi etik? Karena di dalam ajaran kepolisian terlebih dahulu itu kan mereka mesti diajari bagaimana cara kita melakukan tindakan preventif, kemudian bagaimana kita bisa ketika ada sebuah kejahatan kita dapat mencegahnya, atau kita dapat melihatlah sesuatu tersebut itu baik atau buruknya itu loh. Kita sebagai masyarakat sipil pun juga diajarkan hal seperti itu, apalagi kepolisian yang dalam hal ini setelah mereka diterima akan melakukan ada dengan adanya pendidikan dan lain-lain kan gitu kan. Jadi 5 orang yang di belakang itu seharusnya juga punya peran dalam mereka untuk menghentikan ataupun mereka untuk melakukan jangan ditabrak atau kita melakukan mundur atau bagaimana. Jadi sebenarnya perintah utama, oke lah, katakanlah ketika ada salah satu yang pangkatnya lebih tinggi di situ, mungkin supir akan melihat apa yang disampaikan oleh pangkat yang bertanggung jawab di situ. Namun di sisi lain, anggota-anggota yang di belakang ini yang berpangkat baraka ini yang katakanlah lebih rendah daripada yang di depan, dia juga harus memiliki peran dalam hari ini
rasa empati atau rasa tanggung jawab terhadap apa yang akan dilakukan ketika nanti dia akan maju terus untuk melindas. Di sini juga mereka harus ada peran untuk mengakomodir si sopir ini sendiri kan gitu. Jadi untuk sanksi etik saya rasa sudah sesuai. Kemudian kalau untuk sanksi pidana 5 orang ini mungkin menurut saya kita akan gini. Kita tetap melihat dari perjalanan sidang etik ini terlebih dahulu. Apakah di dalamnya itu mereka ada instruksi untuk tidak menabrak atau mereka mencegah? Kalaupun mereka, karena gini, kita tidak menutup kemungkinan apa yang video-video yang beredar di dalam masyarakat, terutama terkait dengan kemarin ada yang video tembak aja gitu kan. Ada instruksi seperti itulah. Dalam hal psikologi orang sopir itu sendiri, ketika ada dorongan pula ini dari belakang ini kan, kita juga tidak menutup kemungkinan yang di belakang itu cuma diem aja kan, kita tidak menutup kemungkinan, apalagi kondisi chaos pada saat itu kan, kondisi masyarakat sudah mengerumuni mobil tersebut, yang di belakang mungkin saja dia juga bilang lanjut dan gitu kan. Nah itu pun harus diselidiki terlebih dahulu, polisi harus jeli. Jadi keterangan saksi yang ada di dalam mobil itu harus dikulik lebih. Nah, nanti keterkaitan hukuman pidananya, turut sertanya, dia bisa masuk di dalam itu. Tapi hal tersebut bisa terjadi kalau nanti di dalam sidang etik ini nanti dia ditemukan bahwa memang dalam satu mobil tersebut memang dia menghendaki untuk lanjut gitu. Katakanlah si sopir ini dia omong dalam kesaksiannya besok, dia menyampaikan bahwa memang ini saya gini karena ya ada dorongan juga dari teman-teman semua dalam mobil untuk lanjut. Lah itu nanti turut serta 5 orang tersebut bisa memungkinkan terkena sanksi pidana. Jadi menurut saya gitu Bang Usi, pandangan saya. Gimana kalau Bang Fajar ini? Gimana ini pandangannya? Kalau masuk ke sanksi pidananya, itu dari kejadian menabraknya itu yang pertama sekali, dan itu mungkin nggak melukai separah itu sampai meninggal. Yang pertama itu mungkin kalau yang hanya pertama saja ketabrak pertama udah berhenti di situ, mungkin itu nanti masuknya ke 359 itu kelalaian. Tapi kalau misal itu kan dalam kondisi itu dia dilanjutkan itu langsung melintasi itu. 359 KUHP. Ya Bang. Jadi itu 359 itu KUHP itu Bang. Nah, tapi di dalam kejadian itu tetap dilanjutkan. Kemudian almarhum Afan itu kan terlindas. Jadi itu ada potensi untuk masuk ke 338 kalau menurut saya. 338. Ya. Tidak ada unsur kesengajaan. Ya itu pembunuhan itu Pak. Pembunuhan yang tidak direncana. Ya karena kalau menurut saya itu spontan. Dan itu di dalam mobil Barakuda itu ada 7 orang, yang pangkatnya paling tinggi itu kan kompol, kemudian supirnya itu berpangkat bribka. Nah, ada juga video yang tersebar itu, ada yang ngevideoin dari belakang itu, mungkin dari 5 anggota itu ada yang ngevideoin, dan ada yang sempat memberikan instruksi itu. Apa instruksinya itu? Kalau nggak salah itu Tembak atau tabrak gitu. Tabrak gitu. Pokoknya ada instruksi itu, ada yang mengatakan tabrak, itu nggak tahu dari kompolnya yang pangkat paling tinggi atau dari yang belakang, karena itu di situasi seperti itu bisa aja yang belakang itu juga ikut bersuara, jadi nggak harus menunggu ajudan atau apa gitu, nggak menunggu yang pangkat paling tinggi gitu. Kalau menurut saya seperti itu Bang Uzi. Ya, kalau saya menanggapi terkait tertabraknya Afan oleh mobil Barakuda yang dikendarai oleh Brimob itu sendiri, saya menanggapi seperti ini Bang Uzi. Dikarenakan supir ini yaitu Bribka Rohmat sendiri, terus didampingi oleh kompol Kosmas itu. Jadi pada saat mobil itu melaju kencang terus menabrak, pastilah mereka itu
apa namanya itu melakukan apa namanya itu, pasti dia panik lah, pasti dia panik sehingga mereka ini bingung sudah mau kemana. Terus ya udah tabrak saja, jadi langsung ditabrak terus dilanjutkan. Terus kalau untuk sanksi pidananya sendiri, kalau untuk kedua yang di depan itu udah pasti sanksinya berat sekali. Jadi bisa tadi dikatakan Bang Fajar, saya setuju tadi bahwasanya itu masuk ke dalam pasal 338 ya, terkait pembunuhan biasa dan ancamannya itu 15 tahun penjara maksimal. Terus kalau untuk yang di belakang 5 orang itu, jadi kan ada kata-kata tabrak saja. Kan kita tidak tahu nih siapa yang mengatakan tabrak saja. Mungkin aja dari belakang. Tuh. Kalau memang itu benar dari belakang, tidak menutup kemungkinan itu juga bisa masuk. Apa namanya itu? 5 orang itu bisa masuk ke dalam sanksi pidana itu tadi 338. Dikarenakan karena adanya apa namanya itu keinginan untuk menabrak langsung dan menghilangkan nyawa saudara Afan. Jadi menurut saya pribadi, kelima orang itu tidak bisa dilepaskan begitu aja. Dia kena sanksi kode etik maupun apa namanya itu berat maupun menengah, tetapi juga tetap harus ada sanksi pidananya, menurut saya begitu Bang Uzi. Oke, jadi gini, menanggapi dari apa yang disampaikan Bang Fajar sama Bang Robert ini kan. Tadi saya belum nemu apa yang disampaikan Bang Fajar ini terkait dengan bagaimana terkait sanksi pidananya, siapa yang nanti merujuk dari apa yang ditanyakan oleh Bang Uzi ini tadi itu apa ini sanksi pidananya dari yang si sopir sama yang kelima orang ini kan gitu. Apakah ini yang 5 ini ada sanksi pidananya atau tidak? Terus terkait dengan apa yang disampaikan Bang Robert juga ini, gini Bang Robert, kalau di dalam sidang etik nanti si orang yang di belakang ini, 5 baraka ini yang di belakang ini, dia terbukti tidak ikut apa itu ngompor-ngompori, tidak bilang tabrak aja tabrak. Menurut Bang Robert, apakah ini bisa masuk ke pidana ini Bang Robert? Ya kan setidaknya gini Bang Col. Jadi mereka berlima ini sebenarnya kan udah tahu kalau ada yang ditabrak kan. Kenapa tidak mengatakan berhenti terlebih dahulu untuk melihat? Mereka kan bisa keluar. Kenapa malah apa namanya itu seakan-akan mereka itu nggak ada yang ditabrak gitu. Macam cuma nabrak batu, bukan nabrak manusia. Jadi tetap harus dipertanyakan terkait itu. Kecuali mereka itu tidak mengetahui kalau ada yang ditabrak, oke lah, mereka memang diam seperti bisu. Terus mereka tidak tahu apa-apa, ya mungkin bisa nyelonong seperti itu aja. Ini kan ada yang ditabrak. Seharusnya mereka berlima itu pastilah bisa mengatakan, wah stop dulu komandan. Kita bisa melihat dulu. Masa serempak atau 5 orang itu pada bisu semua? Kan nggak mungkin. Ya, jadi ini. Oke, sebentar. Saya mau nambah. Ini kondisi kan lagi chaos. Iya. Pendemo tuh ngumpul di situ. Habis ketabrak pertama itu langsung dikejar itu mobil itu, dikerubungi. Ya pada inilah. Berhenti, stop. Udah mukul-mukul kaca, udah mukul inilah. Langsung dilanjut, mobil itu langsung lanjut. Dikejar lah sama ojol-ojol ini. Nah, gini Bang Fajar ini. Ini kita jangan langsung itu chaos gitu. Jadi definisinya kan kita juga jangan ikut narasi ini dari gitu. kepolisian. Karena kalau saya melihat satu kekeosan ini kan lebih didominasi oleh orang-orang. Ini kayak ada keramaian aja kalau saya melihat. Karena di situ kan yang justru yang video yang viral itu kan justru dari perempuan itu, seorang perempuan. Iya, benar. Dan dia itu tidak dalam keadaan yang ketakutan. Dan dia memvideo dari saat mobil itu mendatangi kerumunan, itu biasa itu, ya kan? Dia justru berteriak histeris saat ditabrak terus dilindas. Lah itu histeris sekali kan itu. Jadi masalah chaos ini mungkin itu kita bicara kerumunan aja nih, ya. Itu lebih ke kerumunan kan itu. Karena kalau kita bicara chaos nanti takutnya
ini oke lah kita pro pemerintah ini kios ini, pemerintah menyatakan kios. Dan nanti kalau ganti pemerintah yang baru jejak digital kita masih ada lah ya repot nanti kita. Iya kan? Jadi kerumunan ya. Ya. Ada yang mau disangkakan tadi? Gini Bang Uzi ya, saya juga mau menyampaikan. Siapa Bang Uji itu? Oh ya, Bang Uzi. Jadi gini Bang Uzi. Oh, saya ya. Jadi apa yang disampaikan Bang, saya mau menyampaikan terkait apa yang disampaikan Bang Fajar ini tadi kan. Kalau chaos pun enggak juga chaos wong yo. Itu kan mobil itu kan dilengkapi perlengkapan yang sangat jauh sekali loh. Dan masyarakat itu ya kalau apa yang disampaikan Bang Robert ini ya nggak masuk akal juga, turun kan nggak masuk akal. Jadi gini Bang Robert. Jadi kalaupun jadi yang dimaksud Bang Uzi tadi, kita kembali lagi ya ke pokok permasalahan. Apakah orang 5 ini tuh masuk pidana? Itu. Ya masuk. Tetap dimasukkan. Ya, oke, Alasannya? Ya, bersama-sama itu tadi Pak di dalam kendaraan itu. Oke, stop. Oke, saya jawab, saya masuk. Kalau yang kelima orang itu, kita inilah. Kalau saya mainnya inilah, kita kiaskan aja lah. Semisal ya kita ya. Kita sholat, ada imamnya ya kan. Makmur itu imam itu kalau batal, makmumnya ikut semua. Jadi kita itu kan pendapat saya. Kamu mau ketawa nggak apa-apa. Mau saya dibilang tolol kayak dibilang Sauron itu nggak masalah saya. Itu pendapat saya. Loh itu kan kita kan boleh. Kita mengutarakan pendapat. Iya. Ya saya mau kiaskan kalau misalnya ada imam ya kan. Imam itu batal kentut. Makmum itu ikut semua, batal semua. Ini kita di dalam ini ya kan. Mobil Barakuda ada 7 anggota. Itu etiknya sudah. Itu etik Ya. sanksi etik. Pidana. Kalau yang pidananya menurut saya juga yang kelima itu juga tetap diikutkan itu. Itu Bang Uji. Ya, alasannya Alasannya karena mereka bersama-sama di dalam mobil itu. sama-sama di dalam mobil. Saya mau ini kan menarik ini. Jadi Bang Robert sama Bang Fajar ini mereka terbawa ini. Ngomong-ngalingong. Ya, ini terbawa ini. Jadi gini Bang, kalau pidana itu kan harus jelas deliknya dia itu apa. Itu kan masuknya ke personal. Oke, pasal 55 dia menyatakan bahwa ini turut serta kan. Tapi turut serta itu kan dia melakukan, ada deliknya kan, dia ikut turut serta. Katakanlah gini, seorang Richard Eliezer kemarin, dia melakukan itu padahal, tapi karena dia ada tekanan oleh sama atasannya, itu kan akhirnya juga beliau dibebaskan juga kan itu kan. Nah sama halnya dengan ini, katakanlah dia ada nih satu baraka ini dia cuma istighfar, diem di belakang gitu kan, yang lainnya kompor-kompor itu. Apakah orang seperti itu juga ikut dipidana? Jadi menurut saya juga nggak pas juga. Kalau oke, etik jelas karena dia seorang aparat, seorang penegak hukum, harusnya dia bisa mengatasi hal seperti itu, dan hal seperti itu tidak seharusnya terjadi. Maka etik jelas. Tapi kalau untuk pidana, saya rasa pasal 55 pun juga nggak bisa masuk ke orang yang dia cuma diem di belakang dikir, itu dia nggak bisa gitu. Jadi menurut saya itu Bang Fajar. Jadi gimana? Jadi itu Anda percaya kalau itu belakang itu zikir itu beneran? Lah, siapa tahu, makanya kan Kan gitu ini loh. kan ya itu siapa tahu. Ya. Nah, terus kan tadi Bang Tapi Col tadi kan ya pasti yang depan kentut apa enggak tadi? Ya itu aja dulu kan. Nah tadi kan katanya yang depan, kalau kentut yang belakang batal. Berarti yang kentut yang mana? Yang drivernya atau yang kompolnya tadi? itu kan kalau untuk membuktikan kita juga nggak tahu. Itu yang mengatakan tabrak aja itu juga nggak tahu kan. Iya. Jadi yang menurut saya itu kan ya biarlah pembuktian lah. Nggak mungkin saya sebutkan ini jelas ini Ya, gitu. berarti kan gini loh Bang. Jadi tetap kita bisa menjudge dia nanti kena pidana atau tidak kan, kita lihat sidang etiknya terlebih dahulu kan. Jadi gitu Bang Fajar. Jadi kalau itu kita sepakat nih. Tapi kalau Bang Robert sama Bang Fajar tadi 5 orang itu tetap kena pidananya karena dia turut serta, menurut saya nggak setuju nih, nggak fair nih kan gitu kan. Karena pidana itu kan ada deliknya masing-masing. Buzzer ya mana ini? Ya jadi mungkin gini ya. Kalau kita ini kan mereka-reka
reka ulang kan itu ya. Misalnya kalau dari pihak kepolisian ada reka ulang kan itu. Yang sedikit ya saya sesalkan itu kan di saat Pak Kapolri menyatakan sikap ya, dan Irjen Abdul Karim itu juga sebagai Kadifropam menyatakan sikap untuk tegas kan itu kan. Namun pada saat ditunjukkan sidang atau mungkin BAP ya itu ya, itu kok bersama-sama gitu loh ya kan. Karena kalau kita mungkin diklarifikasi secara silang itu kan mungkin bisa sendiri-sendiri kan itu. Jadi biar mendapatkan jawaban pasti kan itu. Jadi ini kan kayak ada kesan yang 5 orang itu kok hanya diam aja, ya kan? Yang di video yang beredar itu kan ya. Jadi, nah ini sebenarnya kami berharap itu kalau penyelidikan, kalau memang ini sudah serius, bahkan Pak Presiden Prabowo itu menyatakan akan transparan, ya kan? Nah, bagi kami itu bukan transparan, itu bukan ditunjukkan videonya itu, bukan hanya itu, tapi transparan itu penyelidikan sebagaimana kalau polisi menyelidiki masyarakat sipil yang dilaporkan sebagai terlapor atau sebagai teradu kan itu ya. Jadi benar-benar saya dikuliti benar itu ya kan. Siapa yang memerintahkan, apakah kamu berjalan, Anda berjalan menjalankan Barakuda itu atas perintah siapa ya. Di balik keramaian, karena itu potensi itu potensi memperkeruh keadaan loh ya kan. Karena Barakuda dengan posisi yang orang melihat ini kok tidak ibarat menghampiri kita, nggak mungkin dia mau menyapa, ya kan? Kalau menyapa itu sudah berdiri di atasnya, terus membawa pengeras suara kan itu, ya. Tapi dia dengan kecepatan yang mungkin kita nggak bisa menjudge itu ngebut ya, tapi kan dengan kondisi mobil seperti itu, orang pasti akan tunggang langgang itu, walaupun itu hanya mereka akan bicara ini kecepatan cuma 20 kalau keinjek 10 itu ya sakit kan itu, ketabrak ya, motor Mio aja mungkin motor itu aja sakit kok ya, apalagi besi kan itu. Jadi memang ada satu potensi itu dia akan tujuan istilah mengurai massa pasti ya, membubarkan keramaian, karena pada saat itu tidak ada kerusuhan. Pada saat di lokasi TKP-nya itu kan, kalau kita melihat videonya loh ya, kan tidak ada yang rusuh kan itu, ya hanya teriak-teriak kan itu kan. Karena yang video itu perempuan, terus dia tidak ada rasa ketakutan kan itu ya. Jadi harusnya ditelisik dari situ, sudah dikuliti benar itu ya. Siapa yang memerintahkan di antara 5 orang itu, 7 orang itu ada yang memerintahkan apa enggak kan itu ya, untuk berjalan. Apakah ada pihak lain di luar dari ini, itu harus dijelaskan di dalam nanti konferensi pers ya kan. Polisi itu harus benar-benar menjelaskan, jangan menggantung atau bahasanya tidak ada kepastian. Karena yang menjadi pertanyaan, apakah ada pihak lain selain di dalam itu harus benar-benar dijelaskan, tidak ada perintah dari pihak lain. Ini istilahnya mungkin bisa dengan satu alibi, mereka mau pulang ini, satu-satunya jalan yang dilewati ya jalan itu, gitu kan, itu bolehlah dengan segala alibi. Tapi ada kepastian, jangan hanya diam, ya kan, diam nanti baru menunggu ternyata masa menuntut keadilan, terus dikatakan dalang, ya kan, perusuh kan itu ya. Jadi itu harus dari situ aja sudah ada sedikit rasa kecewa ya, di saat Presiden Prabowo menyatakan transparan ya. Berarti kan kita berharap jadikan dia itu ya benar-benar di BAP sebagaimana rakyat sipil kalau di BAP gitu loh ya. Boleh didampingi tapi tidak bersama-sama, ini beda, psikologisnya beda ini. Mereka kan seorang pasukan, di saat bersama-sama ada keberanian di situ ya. Dia mungkin bisa walaupun tidak secara langsung secara verbal, tapi dengan masih ada komandannya di situ kan dia bisa merasa terintimidasi, dia akan bicara padanya juga repot kan itu kan. Dikira nanti whistleblower itu kan ya, berarti orang yang mengadu ini ya, itu juga bahaya.
Jadi akhirnya dia memilih diam aja. Makanya kita mencoba mengulik yang 5 ini. Bukan saya ingin menyelamatkan atau bukan saya ingin menjerumuskan yang 5 ini. 5 ini kan bisa menjadi jurisprudensi. Dalam arti kalau orang nanti duduk, kita naik bis, supir bis nabrak orang, kita penumpang kena semua itu, ya kan? Yo gara-gara kamu naik bis itu, supirnya akhirnya nganter kamu ke Jakarta kan itu. Coba kalau nggak ada penumpang kan dia nggak nganter. Ya logika sesat kan seperti itu, ya kan? Nanti penumpangnya domblong ngapain lah, kita ikut di penjara Pak ini, ya kan? Ya iyalah, gara-gara kamu kalau nggak ke Jakarta, semua penumpang ini, nggak mungkin supirnya juga ke Jakarta toh. Kalau supirnya nggak ke Jakarta, nggak mungkin nabrak orang. Nah, itu logika sesat kan akhirnya. Itu bahaya. Jadi banyak sekali yang blunder-blunder, banyak sekali yang menyatakan logika-logika sesat, bahkan diwawancarai di media nasional itu. Bukan ini. Kalau ini oke, saya kalau ini maksudnya oke itu kalau sesat saya maklumi. Jadi maksudnya gini, kalau tadi menyatakan apa? Tidak bisa diadili. Apa diadili? Bersalah atau tidak bersalah? Bersalah ya. Bersalah. Kesalahannya apa? Pasal apa? Ayo. Ya turut serta. Turut serta apa? Ya mendorong apa namanya? Untuk tabrak aja gitu. Iya. Berarti hanya pasal itu. Pasal berapa? Pasal 338. Oh, nggak bisa. Jangan lupa, dia bukan sipil. Dia sipil yang dipersenjatai. Dan negara itu membentuk dia dengan jutaan miliaran pengeluaran itu. Membentuk diri dia. Bukan kita semudah kita kayak injak aja itu. Nggak bisa. Berarti dia harus kena pasal apa? Dia tidak taat komando. Oh, di situ ada pimpinan tertinggi Kompol. Oh, dia bisa nyemplong tabrak aja kayak di warung kopi dia itu. Ya kan? Ya, Bu, itu kalau memang itu terjadi seperti itu bahayanya polisi. Kalau itu timbul celah. Kalau pasalnya hanya itu, saya sebagai pemerhati hukum, wah saya protes itu. Berarti orang sini nggak tunduk terhadap pimpinan. Bisa dia ada pimpinan di depan, dia pangkat apa? Berada kepala itu merintah pangkat yang di atasnya. Wah berat itu, sanksinya berat itu, ya kan? Nggak taat pimpinan, itu sanksinya berat. Dan itu bisa menjadi satu, oh ternyata seperti ini kan mewakili, ya. Beberapa masyarakat menganggap ini mewakili apa yang ada di Brimob. Kalau sampai ini terjadi, tabrak aja, dia turut serta, kena pasal itu. Wah ini Brimob malah bisa kena, oh berarti semua Brimob bisa dipotensikan tidak taat. Dan makanya akan terjadi permasalahan di saat pimpinan tingkat Kapolri, Kadipropam, terus Jenderal Brimob menyampaikan pesan sampai Kapolda, itu saudaramu, jangan kau hantam, biarkan mereka menyampaikan pendapat, tapi di lapangan pukul aja, ya kan? Nah, karena mereka sudah itu tadi terbiasa untuk tidak taat pimpinan, kan itu. Wah itu malah saya senang kalau memang yang terjadi nanti seperti ini. Wah itu bisa cuci-cuci kita itu, ya kan? Ya iya harus dibenahi benar Brimob ini, bahaya, bisa nyemlong, tabrak aja kawan. Itu berarti pimpinan siapa? Barada kepala ini jadinya ini, ya kan? Yang nyuruh, terus Kompolnya mau, itu kan? Terus Kompolnya menyambung gitu, tabrak ya, lebih baik tabrak, repot itu, ya kan? Tapi memang mungkin adanya itu memang sangat memungkinkan Bang Uzi. Kenapa? Karena kan mereka lagi panik itu kan. Jadi tidak semata-mata kata-kata apa namanya itu bisa keluar. Jadi bisa aja kan. Kalau sampai ada satu statement Brimob itu panik, wah nanti kelompok KKB seneng banget itu. Ya. Wah, ketemu KKB, wah paniknya luar biasa. Dia pakai senjata ini masa nggak ada senjata yang mematikan kok. Bahkan dia dalam kondisi ada kondisi terlindungi, naik barakuda itu kan wah sudahlah bisa kita browsing itu kan. Ya, sebagai kekuatannya apa? Di granat aja nggak apa-apa, apalagi ya katakan masa itu bawa paling banter molotov itu, mercon itu kan ya. Nah,
Itu dia ya harusnya ya nonton aja lah kan itu kan. Dianggap aja. Kalau ada kepanikan ini kan bahaya Brimob sampai panik itu. Itu kan paramiliter dia. Didikannya sudah militer karena dia sipil ya sebutannya paramiliter kan itu kan. Wah, ini statement yang berbahaya ini nampaknya ini. Brimob panikan ini kan. Tapi gini Bang Uzi, kan sebelumnya itu kan sudah mau berhenti gitu. Sudah mau berhenti. Tiba-tiba Sudah berhenti. langsung iya sudah berhenti. Sudah berhenti kan langsung dilindas lagi. Direvisi sudah berhenti bukan mau. Iya, iya, sudah berhenti. Masih ngaknik ini loh mau. Jadi ada apa gitu? Kenapa langsung digas lagi kalau tidak ada kepanikan? Oh, itu bukan panik. Itu memang berarti Dia memilih kalau kayak gitu. Jadi itu pilihan. Pilihan Menghabisi gitu. bukan. gini loh. Oh, gini. Jadi mereka ini makanya ini yang perlu benar-benar apa ya? Kita bersih-bersih benar ini. Dalam artian kita lihatlah kondisi itu. Kadang demo biasa aja terus pukulnya minta ampun. Karena hanya kita pendemo itu ngejek. Ya. Ya kan? Dia merasa saya diajak ya kan dia nggak gimana lagi masa demo dibaik-baikin kan itu jarang-jarang ada demo baik-baikin itu demo masa itu jadi memang sudah harus dia persiapan memang dia itu digaji untuk itu ya kan? Untuk masa yang seperti itu tinggal masa kan ada tingkatannya kan kalau ini masa ini sudah memakai senjata tajam sudah ada ini kan sesuatu yang nanti melukai ya kan nah itu boleh memakai kekerasan peluru karet gitu kan ya berarti peluru karet boleh berarti mukul boleh kan itu logikanya lah ini kalau melukai perasaan itu loh harus dipukul itu kan yang terlalu lebay ini Brimobnya ini ya kan iya boleh lah itulah yang harus diperbaiki jangan lebay-lebay gitulah akan terbiasa karena di lapangannya sudah kayak gitu ke bawah dia di saat di dalam mobil tabrak aja itu dia mungkin lupa ini kalau orang ditabrak ini mati pasti ya kan dipikirnya ini mungkin dia bisa menghindar ke sana apapun itu ya ada pikirannya dengan dia nyuruh nabrak posisi mobil seperti itu berarti kalau menurut saya yang depan ini ya karena depan itu kan ada kompol nih pemegang komando sama yang driver ya kan berarti kan ada perbuatan hukum di situ ya kan ini patut untuk dikenakan pasal 340 itu kalau ingin benar-benar kita mendapatkan pemerintah memberikan rasa keadilan kalau yang 5 ini sudah nggak usah karena mereka tetap diem kalau nanti pemerintah atau Polri berusaha untuk mengambil hati masyarakat nih tak pidanakan semua ya kan biar kamu puas justru ini nanti akan menjadi bumerang lah kenapa kok itu tadi turut serta dia merintah kompol wah ini tambah pasal ini ya toh iya kena pasal semua politik. Iya jadi melawan tidak patuh terhadap pimpinan itu berat itu ya kan wah itu nanti akan berkembang ini kalau ingin ini masalah ini selesai dan masyarakat setidaknya mendapatkan rasa keadilan 2 itu 340 yang 5 ya kan bebas secara pidana ya kan karena tidak perbuatan hukum tapi secara etik silahkan kan itu ya itu menurut saya ya masalah nanti seperti Sambo terus nanti banding kasasi yang penting kan dilega dulu masyarakat 340 nah berarti polisi sungguh-sungguh ini masalah nanti turun-turun berarti pinternya pengacaranya kan gitu mungkin pengacaranya abang-abang ini nanti mereka ya Oke, apa yang mau disampaikan? Kalau saya menyambung dari Bang Robert tadi kan nggak menutup kemungkinan juga Pak. Kalau nggak menutup kemungkinan juga Bang. Kalau semisal yang 5 orang di belakang itu juga panik dan juga mau ya kan menyampaikan seperti itu. Ya memang seperti itu kalau semisal polisi ya kan Brimob itu udah inilah nggak mungkin kayak gitulah ya kan. Tapi kalau menurut saya itu juga ada kemungkinan seperti itu. Orang sekarang ini juga polisi ini lagi disorot sama rakyat juga banyak polisi itu berbuat kesalahan itu banyak sekali di media-media itu udah banyak lah menjabarkan kesalahan-kesalahan polisi apalagi ini Brimob dan juga udah banyak orang-orang ini kan masyarakat ini mengatakan orang mereka juga pendidikan cuma 6 bulan 8 bulan gitu katanya kan seperti itu jadi menurut saya ya ada nggak menutup kemungkinan lah kalau semisal yang 5 orang di belakang itu juga
ada andil di dalam menggerakkan mobil itu. Jadi provokator gitu Bang Fajar. Bukan provokator. Aku membantu kau, kan kau kan udah bayar aku. Kau tadi di belakang udah bayar aku untuk membela kau, Bos. Oke, jadi gini Bang Fajar ya Bang Robert. Dari setiap pasukan itu kan katakanlah satu pasukan ya itu. Satu pasukan Barakuda ini kan dari pimpinan itu sudah disiapkan. Oh ini drivernya pangkatnya apa? Oh, ini apa? Ini pembantunya pangkatnya apa? Kan kalau apa yang disampaikan Bang Robert ini tadi tidak mencerminkan susunan komposisi dalam Barakuda ini sendiri. Jadi yang disampaikan Bang Uzi tadi benar. Jadi yang di belakang itu oke lah. Katakanlah dia ada terbesit, dia bilang gimana ini Pak, tabrak apa enggak? Saya rasa yang di belakang cuma bilang itu. Jadi beliau tidak bisa, yang di belakang itu tidak bisa langsung merintah kemudian dilaksanakan juga tidak bisa, karena sopirnya pun juga dia berpangkat juga kan gitu kan Bang Robert kan. Jadi tetap beliau ini tetap nanti akan sesuai dengan apa arahan dari pimpinan, karena dia kan terbukti terbiasa melakukan hal seperti itu. Jadi begitu Bang Robert. Jadi tidak serta merta langsung yang di belakang langsung tabrak gitu kan. Ya. Masuk. Ya. Jadi nggak bisa ya. maksud kita ini ya, maksud saya itu gini. Kita ngangkat podcast ini kita memberikan satu masukan. Ya. Maksudnya gini. Pemerintah itu dengan perpanjangan tangannya itu kan harus jeli melihat situasi. Ya. Kalau ini dibiarkan apa adanya, mereka bicara apa adanya seperti yang sudah kita lihat video. Bahwa saya ini kan merasa bertanggung jawab terhadap teman-teman saya di belakang. Nah, itu kan ini saya sebagai masyarakat tuh sedikit terjerai gitu kan. Iya. Terus dia merasa nanti kita ada apa-apa loh. Anda itu kan sudah paramiliter. Memang Anda siap untuk segala resiko. Dan ini Anda resikonya itu kecil sekali. Potensi untuk Anda terluka itu kecil sekali. Dan Anda bisa menghitung itu resiko. Kan itu. Tapi Anda menyampaikan itu seolah-olah Anda seperti orang biasa yang berjalan dalam kerumunan tanpa perlindungan. Nah, ini kalau sampai dibiarkan mereka itu apa ada yang ngomong, itu justru potensi jadi pemicu baru ini. Maksud saya, kita ini anggap aja lah sebagai penasihat Kapolri gitu loh, ya kan? Kita itu penasihat Kapolri, Pak Kapolri. Ini tetap harus di cek and recheck dulu pernyataan-pernyataan ini. Jadi mereka kan tetap pasukan toh. Mereka akan tunduk, "Woi ngomong ini, kamu ngomong ini aja. Kamu ngomong ini." Ini bukan untuk menyelamatkan kalian enggak. Ini menyelamatkan bangsa Indonesia ini. Kalau kamu ngomong, karena saya punya keyakinan si driver ini bicara seperti itu untuk menyelamatkan yang ini. Ya, ada kemungkinan itu menyelamatkan itu. Lah, kalau 7 orang itu saling menyelamatkan diri sendiri, itu repot. Ya kan? Bisa potensi lah berarti seperti ini kalian. Terus kompolnya merasa, loh saya itu kompol ya nggak tahu, saya cuman anak bos saya karpe dewe. Kan gitu loh kan. Nah, terus kita melihat situasi seperti itu kan seperti dagelan itu. Ya kan? Ini apalagi drama apalagi nih. Kan itu loh kan. Kok sampai kompol berdasarkan apa kesaksian ini tidak ada pidana bagi perwira ini. Setingkat kompol aja kalau selalu diselamatkan, apalagi setingkat jenderal kan itu loh. Nah, bahayanya di situ. Jadi kayak seolah-olah kompol ini kan sangat berharga sekali, ya, harus dilindungi. Kan seperti itu kan. Itu bahaya, makanya adanya podcast ini kan menjadi satu gambaran untuk Pak Kapolri kan itu. Kalau memang ini bukan untuk kita bermain untuk apa, bukan untuk apa namanya kita merekayasa kejadian, enggak. Tetap ada pidana di antara dua itu, ya. Tapi kita fair aja, yang 5 nggak ada pidana. Ajukan ke masyarakat, ya. Bicara tentang narasi. Kalau memang mereka tidak berbuat, mereka duduk seperti ini. Berikan gambaran, ya. Gambaran mobil difoto, di situ orang duduk. Dia berbuat apa? Pidana seperti apa dia bicara? Dia bawahan, dia nggak mungkin merintah kompol. Itu akan sangat taat berarti Brimob itu. Bagus itu sebenarnya. Tapi kalau narasi ini berkembang yang rekan-rekan tadi sampaikan, dan itu akan menjadi penyampaian yang mereka nanti bahaya luar biasa.
tabrak aja ini ngomong ya, ini kayak apa ini? Kayak Karang Taruna ini, bukan Brimob ini, ya kan? Wah, maksudnya kan? Itulah Brimob, taat komando, kan itu. Wah, itu namanya bagus. Kita kan butuh Polri kan kembalikan namanya, masyarakat puas kan itu loh, ya kan? Untuk kali ini ya mungkin kita nggak ada tujuan apapun ya. Jadi kita tujuan ini kita masyarakat. Jadi jangan sampai karena rasa ketidakadilan ini yang akan menciptakan unjuk rasa baru, ya kan? Karena ini sudah bisa jadi satu tren ini, ya kan? Yang sudah buktinya pemerintah terpukul mundur, ya kan? Dengan adanya demo, ada penjarahan, akhirnya pukul mundur pemerintah. Itu bisa dijadikan tren bagi apa masa gelap itu, ya kan? Jadi bukan masa apa ya buruh atau mahasiswa, mereka sudah terstruktur gitu kan. Tapi yang ditakutkan di saat ada demo ditunggangi masa gelap itu bukan untuk menghancurkan Indonesia, tapi dia juga menuntut keadilan juga bisa. Mungkin ada saudaranya yang dulunya ketangkap polisi tidak tanpa diadili, ada yang meninggal, itu kan menaruh dendam kan itu. Dan dia di saat ada momentum di situ dia terlibat, saatnya aku membalas dendam, kan itu bisa. Masa gelap itu bukan semua itu untuk menghancurkan atau kudeta, tidak, jangan jauh-jauh seperti itu. Kudeta itu butuh dukungan oleh pihak TNI pasti itu. Dan jika TNI nggak mendukung, percuma kudeta itu, ya kan? Indonesia sudah sangat punya pengalaman tentang masalah kudeta kan itu. Jadi jangan terlalu terburu-buru menyatakan itu kudeta. Itu masa-masa yang ada di situ, masa gelap, ya kan? Itu mungkin karena mereka ada dendam. Ya, mungkin anggota keluarga yang dikriminalisasi dan sebagainya. Ini ada ruang untuk mereka itu menyampaikan dendam mereka, ya jadi masa gelap. Oke, terima kasih atas kehadiran ini untuk bertukar pikiran, ya kan? Dan semoga apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi perhatian juga, bisa memberikan masukan untuk benar-benar peka apa yang diharapkan masyarakat, ya. Jadi masyarakat punya keadilan, ya berikan keadilan, tapi jangan berikan kepuasan. Dan keadilan untuk semua, keadilan untuk pelaku juga, kan? Untuk ke-7 orang itu tidak semuanya melakukan, kan itu ya. Itu berikan keadilan, masyarakat juga diberikan keadilan. Nah itu baru kita akan menuju Indonesia emas. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Hati-hati, tikungan tajam, kencangkan sabuk pengaman. Ciao.